Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan Ali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran rekening Amerika Serikat atau yang biasa disingkat dengan AS. Departemen Perdagangan AS mencatat transaksi ekonomi asing di neraca pembayaran rekening. Di satu sisi akun, semua pendapatan dari aktivitas luar negeri, penduduk AS, dan pemerintah AS dicatat sebagai kredit. Di sisi lain, pengeluaran di luar negeri dilaporkan sebagai debit. Selanjutnya yaitu rekening berjalan. Contoh transaksi dalam kategori jasa adalah jasa keuangan, asuransi, dan pengiriman. Berikut merupakan tabel 14.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2010 transaksi berjalan mengalami defisit sebesar 470,9 miliar US dollar. Secara keseluruhan, hanya dengan mempertimbangkan transaksi rekening giro, penduduk AS menghabiskan 470,9 miliar US dollar lebih banyak di luar negeri daripada yang diperoleh. Selanjutnya yaitu rekening keuangan. Arus masuk modal atau kredit adalah pembelian aset AS oleh penduduk asing. Arus masuk modal termasuk pembelian oleh penduduk asing obligasi swasta atau pemerintah AS, saham, dan deposit bank. Selain itu, investasi asing langsung di Amerika Serikat seperti pembangunan pabrik Honda di Ohio merupakan arus masuk modal dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, perbedaan statistik. Perbedaan statistik atau istilah kesalahan dan kelalaian adalah jumlah yang harus ditambahkan untuk membuat total neraca pembayaran seimbang. Ketidaksesuaian statistik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin sulit untuk menghitung semua transaksi ekonomi internasional. Selanjutnya, transaksi cadangan resmi. Pada tahun 2010, Bank Sentral asing meningkatkan jumlah aset cadangan resmi yang dimiliki Amerika Serikat sebesar 349,8 miliar US dollar. Oleh karena itu, merupakan pos positif dalam barisan neraca pembayaran. Seperti yang telah dicatat sebelumnya, ini adalah peningkatan utang kepada Bank Sentral asing dan peningkatan utang luar negeri. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Devi Padmalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran luar negeri di pasar valuta asing. Nilai tukar antara mata uang nasional ditentukan di pasar valuta asing. Nilai tukar dalam situasi sederhana ini adalah harga relatif dari dua mata uang yang kami nyatakan sebagai harga euro dalam dolar. Pada gambar kurva di samping menunjukkan bahwa kurva permintaan atau D miring ke bawah menunjukkan bahwa etika harga valuta asing atau harga euro naik, permintaan valuta asing akan turun. Alasannya adalah bahwa kenaikan harga valuta asing akan meningkatkan biaya dalam bentuk dolar untuk membeli barang-barang asing. Oleh karena itu, impor akan menurun dan lebih sedikit devisa yang diminta. Selanjutnya yaitu penentuan nilai tukar atau kurs fleksibel. Sistem atau rezim nilai tukar adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur pengaturan nilai tukar. Sistem suku bunga yang sepenuhnya fleksibel atau mengembang adalah seperangkat aturan yang sangat sederhana untuk diikuti oleh bank sentral. Mereka tidak melakukan apapun secara langsung mempengaruhi tingkat nilai tukar mereka. Pada gambar kurva di samping, pengaruh peningkatan permintaan impor ini akan terlihat di pasar valuta asing sebagai pergeseran ke kanan dalam jadwal permintaan valuta asing, misalnya dari DFE0 ke DFE1 seperti yang diilustrasikan pada gambar kurva di samping. Selanjutnya, penentuan nilai tukar, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap adalah sistem nilai tukar yang dibentuk pada akhir Perang Dunia II, di mana sistem moneter internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur penentuan nilai tukar dan menyepakati aset mana yang akan menjadi aset cadangan resmi. Contoh, sistem nilai tukar tetap adalah sistem Bretton Woods pasca Perang Dunia II. Perjanjian moneter internasional yang membentuk sistem ini dinegosiasikan menjelang akhir perang. Selanjutnya, mengelompokkan nilai tukar. Cara kerja pasar valuta asing dengan sistem nilai tukar tetap ini diilustrasikan pada gambar kurva di samping, di mana di sini kami berasumsi bahwa kurs tetap resmi 1,0 berada di bawah kurs equilibrium dalam sistem kurs fleksibel. Kurs equilibrium pada gambar tersebut adalah 1,25 atau 0,2
80 euro sama dengan 1 dolar. Pada nilai tukar tetap dalam situasi seperti ini, dolar akan dikatakan dinilai terlalu tinggi dan euro dinilai terlalu rendah. Selanjutnya, pengaturan nilai tukar. Pada gambar di samping merangkum pengaturan nilai tukar negara-negara anggota IMF. Seperti yang baru saja disebutkan, tidak ada satu sistem penentuan nilai tukar. Beberapa negara mematok nilai tukar mereka ke satu mata uang untuk gabungan mata uang dalam margin sempit 1% atau kurang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuli Nurul Hidayati. Saya akan melanjutkan mengenai keuntungan rezim nilai tukar alternatif. Dalam kerangka penentuan nilai tukar saat ini, setiap negara atau kelompok negara memilih rezim nilai tukar. Elemen kunci dalam keputusan ini adalah memilih tingkat fleksibilitas nilai tukar. Ada aspek lain dari pemilihan rezim nilai tukar ini, seperti mata uang mana yang harus dipilih untuk dipatok jika mata uang dipatok ke mata uang lain, dan tingkat serta jenis aset cadangan yang harus dipegang. Selanjutnya, keuntungan fleksibilitas nilai tukar. Itu ada dua. Yang pertama, nilai tukar yang fleksibel akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk berkonsentrasi pada tujuan domestik, bebas dari kekhawatiran tentang defisit negara pembayaran. Yang kedua, nilai tukar yang fleksibel akan melindungi perekonomian domestik dari goncangan ekonomi yang berasal dari luar negeri. Independensi kebijakan dan fleksibilitas nilai tukar. Jika bank sentral suatu negara melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk membiayai defisit neraca pembayaran, itu akan kehilangan aset cadangan resmi. Defisit yang berlanjut kemudian akan menyebabkan bank sentral kehabisan cadangan. Sebelum bank sentral kehabisan cadangan, harus mengambil tindakan kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan defisit neraca pembayaran. Selanjutnya, neraca perdagangan dan tingkat kegiatan ekonomi. Seperti gambar 14.4, impor Z dan ekspor X pada sumbu vertikal dan pendapatan nasional domestik pada sumbu horizontal. Jadwal impor ditarik miring ke atas karena permintaan impor bergantung secara positif pada pendapatan. Hubungan ini mengikuti karena konsumsi bergantung secara positif pada pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi barang-barang impor dan domestik meningkat. Juga dengan meningkatnya pendapatan nasional domestik, lebih banyak input yang diimpor akan dibutuhkan, misalnya minyak mentah yang diimpor. Selanjutnya, arus modal dan tingkat kegiatan ekonomi. Penentu utama arus modal antara negara adalah ekspektasi pengambilan aset di masing-masing negara dengan sistem nilai tukar tetap. Pengaruh pergerakan nilai tukar yang diharapkan pada pengambilan aset dapat diabaikan kecuali pada saat ada spekulasi bahwa nilai tukar resmi akan berubah. Tingkat aliran modal ke negara tertentu akan bergantung secara positif pada tingkat suku bunganya atau R, sehingga diperoleh persamaan F sama dengan F dari R. Halo, nama saya Rismawati. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yakni mengenai fleksibilitas nilai tukar dan isolasi dari goncangan asing. Nah, terlihat pada gambar kan, ini keuntungan kedua dari yang disarankan oleh pendukung nilai tukar fleksibel ialah bahwa sistem ini akan melindungi perekonomian dari goncangan tertentu. Di pasar valuta asing, penurunan permintaan ekspor ini akan muncul sebagai pergeseran ke kiri dalam jadwal penawaran valuta asing. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jadwal penawaran akan bergeser dari SFE0 ke SFE1 sebagai akibat resesi asing. Dalam sistem nilai tukar tetap, negara akan menemukan dirinya dengan keseimbangan defisit yang sama dengan jarak AB pada gambar. Di samping, juga karena permintaan ekspor ialah pembayaran sebagai dari permintaan agregat atau permintaan luar negeri untuk output domestik. Resesi di luar negeri akan memiliki efek kontraksi pada ekonomi domestik, permintaan agregat akan jatuh pada pendapatan umum. Lumayan untuk tingkat tukar tetap. Para pendukung nilai tukar tetap percaya bahwa sistem seperti itu akan menyediakan lingkungan yang lebih stabil untuk pertumbuhan perdagangan dunia dan investasi internasional. Mereka juga berpendapat bahwa kombinasi sistem nilai tukar tetap dan peningkatan koordinasi kebijakan di antara negara, industri akan mengarah pada peningkatan stabilitas ekonomi makro. Slide selanjutnya yakni mengenai risiko nilai tukar dan perdagangan. Nah, nilai tukar bergejolak baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang selama periode pasca Bretton Woods. Volatilitas ini menimbulkan resiko misalnya bagi eksportir dalam negeri ataupun investor yang merencanakan investasi asing seperti pabrik di negara lain. Beberapa risiko tersebut dapat dilindungi nilai di pasar forward untuk valuta asing. Tetapi tidak semua risiko nilai tukar dalam perdagangan dan investasi luar negeri dapat dengan mudah dilindungi nilai.
Jika sebuah perusahaan Amerika Serikat memutuskan apakah akan memasuki pasar ekspor yang melibatkan biaya seperti membangun kontak bisnis asing dan iklan asing, ia harus mempertimbangkan prospek masa depan dolar. Selanjutnya, perubahan nilai tukar dan biaya penyesuaian. Argumen kedua Nux bahwa fluktuasi nilai tukar akan menyebabkan sumber daya dialihkan masuk ke keluar dari industri ekspor dengan konsekuensi biaya penyesuaian termasuk pengangguran fiksional. Karena nilai dolar Amerika Serikat naik pada awal 80-an, kinerja ekspor memang menurun. Kemudian ketika nilai dolar turun dan kinerja ekspor membaik, muncul masalah bagi eksportir Jerman dan Jepang. Spekulasi dan ketidakstabilan nilai tukar. Argumen terakhir Nuxe bahwa fluktuasi nilai tukar yang bebas akan menyebabkan spekulasi yang tidak stabil di pasar valuta asing. Banyak ekonom percaya bahwa spekulasi jenis ini mungkin menjadi faktor tingginya dolar pada tahun 1985. Investor dalam aset keuangan melihat dolar naik dan percaya itu akan meningkatkan lebih banyak lagi. Mereka meminta aset berdenominasi dolar. Permintaan ini memberikan tekanan lebih lanjut pada nilai dolar. Halo, saya Dika. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tukar pada periode kurs. Pada gambar 14.6 menggambarkan harga mark Jerman yang diukur dalam sen Amerika Serikat selama periode 1973 sampai 2000. Mark adalah unit mata uang Jerman sebelum adopsi euro pada tahun 1999. Jadi, untuk sebagian besar periode suku bunga mengambang, mark adalah analog dengan pi pada grafik sebelumnya, di mana pi harga valuta asing adalah diukur dengan euro. Pada gambar 14.7 menunjukkan ukuran yang lebih komprehensif dari harga relatif euro mata uang Amerika Serikat, nilai tukar efektif yang mengukur nilai dolar Amerika Serikat relatif terhadap rata-rata tertimbang mata uang lainnya. Bobot diberikan kepada mata uang yang lain tergantung pada kepentingannya dalam perdagangan luar negeri Amerika Serikat. Perhatikan di sini bahwa apa yang kita ukur pada gambar 14.7 adalah nilai dolar yang merupakan kebalikan dari harga valuta asing. Misalnya ketika nilai dolar naik 7, harga valuta asing turun. Dari gambar 14.6 dan 14.7 kita dapat melihat bahwa nilai tukar Amerika Serikat cukup fluktuatif selama periode floating rate. Jika kita melihat nilai mingguan nilai tukar, kita akan melihat bahwa volatilitas jangka pendek nilai tukarnya juga besar. Volatilitas nilai tukar jangka pendek dan menengah ini telah menjadi salah satu penyebab kekhawatiran tentang sistem nilai tukar fleksibel. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan perdagangan global. Sistem floating rate ini merupakan respon terhadap masalah neraca pembayaran yang ada pada era Bretton Woods. 2 dekade pertama, suku bunga mengambang ditandai dengan kekhawatiran atas tingkat volatilitas nilai tukar yang tinggi. Selama dekade terakhir, masalah yang paling mendapat perhatian adalah meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan di antara negara-negara industri besar. Ketidakseimbangan perdagangan terlihat pada surplus dan defisit transaksi berjalan di sejumlah negara besar. Pada tabel 14.3 menunjukkan saldo akun berjalan beberapa negara lain. 5 baris pertama kolom ini menunjukkan surplus atau defisit transaksi berjalan tahun 2006. Untuk negara-negara dengan volume perdagangan luar negeri terbesar, defisit Amerika Serikat dan surplus Cina menonjol. Jepang dan Jerman memiliki surplus yang besar dan Inggris memiliki defisit yang relatif besar. Ukuran ekonomi Amerika Serikat menghasilkan defisit melebihi surplus Cina, Jepang, dan Jerman digabungkan dengan lebih dari 2.000 miliar dolar, sehingga defisit transaksi berjalan Amerika Serikat sebagai pusat ketidakseimbangan global tidak salah tempat. Surplus transaksi berjalan Arab Saudi yang besar mencerminkan tingginya harga minyak. Beberapa produsen minyak lainnya juga memiliki surplus yang besar. Terlihat dari tabel, negara-negara Asia selain Cina dan Jepang juga memiliki surplus transaksi berjalan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nilai dolar Amerika Serikat cukup fluktuatif selama periode nilai tukar mengambang. Selama periode perubahan nilai mata uang yang tajam, ada seruan untuk perubahan dalam sistem moneter internasional untuk memberikan stabilitas nilai tukar yang lebih. Namun, seperti yang telah kita lihat, perubahan nilai dolar relatif terhadap mata uang nasional lainnya sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam kebijakan moneter dan fiskal domestik yang ditempuh oleh negara-negara. Stabilitas nilai tukar yang lebih besar kemungkinan besar akan membutuhkan koordinasi yang lebih besar dari kebijakan makroekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya ketidakseimbangan transaksi berjalan di antara ekonomi utama dunia juga telah menyebabkan panggilan untuk koordinasi kebijakan yang lebih besar.